Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Westiawan dengan NPM 23082010142. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil UTS Big Data dan IoT yang telah saya kerjakan, yang bertemakan Smart City, yang saya ambil judul Perancangan Smart Waste Management berbasis Big Data dan IoT untuk prioritasi layanan pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Nah, penelitian saya ini tuh berfokus pada bagaimana data dan teknologi IoT itu yang nantinya dapat digunakan untuk membantu pemerintah Kota Surabaya untuk menentukan prioritas layanan pengelolaan sampah secara lebih objektif dan efektif. Jadi, fokus utama saya pada penelitian kali ini yaitu bukan hanya membuat dashboard Streamlit saja, yaitu tetapi merancang pendekatan berbasis data agar keputusan layanan persampahan di Kota Surabaya nanti menjadi lebih terukur dan efisien. Nah, untuk memahami kenapa prioritas ini itu penting, saya mulai dari konteks wilayah dan masalah utamanya dulu. Nah, kota Surabaya ini itu termasuk kota yang besar, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan, sehingga layanan kebersihan itu tidak bisa dikelola secara seragam atau sama, karena setiap daerah itu akan masalahnya berbeda, kepadatan penduduk juga berbeda. Nah, permasalahan utamanya itu bukan hanya itu, yaitu adalah integrasi data yang lemah mengenai persampahan ini atau belum optimal. Terus data operasional itu juga masih banyak yang berupa data agregat dan snapshot, serta masih ada blind spot data strategis seperti posisi armada, tingkat kepenuhan TPS, dan aduan warga secara real time itu masih belum ada. Karena itu, prioritasi berbasis wilayah itu menjadi penting agar sumber daya bisa diarahkan nanti secara lebih tepat. Nah, berdasarkan masalah tersebut, saya kemudian menetapkan fokus penelitian dan indikator utama, yaitu KPI ini. Nantinya akan dibagi menjadi 5 KPI dengan fokus utama identifikasi prioritas layanan persampahan per kecamatan, beban, dan kapasitas layanannya. Nah, fokus penelitian itu mengidentifikasi prioritas layanan persampahan per kecamatan berdasarkan beban dan kapasitas layanan. Unit analisis yang saya gunakan adalah 31 kecamatan dengan penduduk sekitar 3.009.286 jiwa dan lokasi TPS. Nah, ini untuk datasetnya itu saya ambil untuk dua master wilayah dan keberadaan penduduk itu dari BPS, dan juga untuk data pengelolaan sampah itu dari dataset eh, satu data Surabaya. Nah, saya menggunakan 5 KPI utama, yaitu service rate kurang dari 1 hari, terus rasio TPS per 100.000 penduduk, terus ditambah volume sampah diolah, kepadatan, terus kepadatan penduduk, dan juga priority score. Nah, 5 indikator ini dipilih karena mewakili kinerja layanan sekaligus tekanan kebutuhan pada masing-masing wilayah nantinya. Nah, setelah indikator ini ditentukan, langkah berikutnya adalah melihat data apa yang tersedia dan apa yang masih menjadi gap. Yaitu pada slide ini itu saya membagi kondisi data menjadi 2 layer. Layer yang pertama adalah data analitik yang sudah tersedia dan siap dipakai untuk analisis deskriptif seperti prioritas awal, yaitu master wilayah, kecamatan dan kelurahan, terus demografi dan kepadatan penduduk, terus lokasi pengangkutan total dan juga lokasi pengangkutan dalam waktu 1 hari, terus volume sampah TPS 3R-nya, yaitu reduce, rise, dan recycle. Nah, untuk layer kedua yaitu gap datanya yang masih belum ada, yaitu yang pertama sensor level TPS IoT, yaitu untuk monitoring kepenuhan secara real time. Terus GPS tracker armada, yaitu optimase route dan pemantauan operasional seperti track-track yang pengangkut sampah gitu. Terus sistem aduan terpusat, yaitu evaluasi kualitas layanan perspektif warga.
Terus riwayat harian, yaitu analisis tren volume sampah historis. Nah, dari data yang tersedia ini, saya bangun alur pemrosesan dari data mentah sampai dasar keputusan. Nah, di sini saya membuat diagram arsitektur sistem Smart Waste Management Kota Surabaya, di mana dimulai dari pertama yaitu saya ngambil dataset dari berbagai sumber, yang pertama dari BPS, dari Open Data, dan juga untuk gapnya itu ini. Nah, untuk di BPS itu saya ambil dari dataset master wilayah dan juga data penduduk atau tempat datanya. Terus di Open Data Surabaya itu mengambil dataset pengangkutan sampah total, pengangkutan sampah satu hari, dan juga volume di TPS 3R-nya. Nah, alur ini itu menunjukkan proses dimulai dari sumber data seperti BPS tadi, operasional persampahan, terus data tersebut itu masuk ke lapisan data mentah. Lalu diproses melalui tahapan ETL, yaitu data processing atau ETL ini, yaitu cleaning, standarisasi nama wilayah, validasi, agregasi level kecamatan, dan pembentukan fitur analisis. Nah, hasilnya adalah data analitis yang kemudian digunakan untuk perhitungan KPI, analisis deskriptif, ranking prioritas, visualisasi, dan juga dashboard Streamlit. Nah, keluar akhirnya adalah decision support, yaitu identifikasi kecamatan prioritas dan rekomendasi peningkatan layanan. Nah, untuk pengelolaan ini saya gunakan Python, yaitu untuk file pipeline analysis. Mungkin lengkapnya ada di deskripsi untuk link GitHub-nya. Nah, setelah pipeline itu terbentuk, saya memperoleh hasil analisis utama, yaitu evaluasi layanan dan prioritas wilayah. Ada KPI summary-nya, ada 5, yaitu berdasarkan hasil analisis. Secara umum, kinerja layanan sudah cukup baik karena rata-rata setiap service rate itu mencapai 85,7%. Dan 190 lokasi itu terlayani eh, kurang dari total volume terolah, yaitu 9.053 meter kubik per bulannya. Namun hasil ini itu tidak berarti semua wilayah itu sama. Terdapat ketimpangan tekanan layanan antar kecamatan yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduknya, kapasitas layanan, dan juga beban volume sampahnya. Nah, dari hasil priority scoring, 3 kecamatan dengan prioritas tertinggi seperti Sawan, Kenjeran, dan Gubeng nantinya itu bisa untuk ditingkatkan prioritas layanannya. Karena di 3 wilayah prioritas tertinggi itu beban volume sampahnya itu cukup besar. Nah, untuk memudahkan hasil analisis ini dipakai dalam pengambilan keputusan, saya kemudian menyajikannya dalam bentuk dashboard Streamlit. Nah, dashboard Streamlit-nya kurang lebih seperti ini. Saya hanya menampilkan di halaman utama saja, di overview. Slide ini tuh menunjukkan dashboard eksekutif yang dimana untuk menjembatani hasil analisis dan kebijakan. Dashboard ini itu menampilkan KPI utama, ranking kecamatan, prioritas, terus distribusi kategori prioritas. Nah, dashboard ini nanti nilai utamanya itu bagi pemerintah kota adalah interpretasi yang lebih cepat. Karena dengan data teknis, kita bisa langsung terjemahkan menjadi peringkat prioritas operasional dengan mudah, yaitu dengan melihat dashboard ini saja. Nah, dashboard ini nanti membantu alokasi sumber daya secara lebih terarah. Misalnya untuk penguatan armada atau fasilitas TPS 3R-nya pada kecamatan dengan kategori prioritas tertinggi. Mungkin untuk lebih lengkapnya mengenai dashboard ini, linknya saya sediakan juga di deskripsi. Berdasarkan dari hasil analisis dashboard ini, saya kemudian menyusun roadmap solusi dan dampaknya. Nah, di sini ada roadmap solusi dan dampaknya. Ini saya bagi menjadi 3 jangka, yaitu yang pertama jangka pendek. Jangka pendek ini yaitu dengan implementasi dashboard seperti dashboard Streamlit tadi, dengan prioritasi berbasis data yang ada saat ini dan analitis operasional. Untuk jangka menengahnya, bisa dilakukan pemasangan sensor ultrasonik di setiap TPS di daerah-daerah
dan juga GPS armada untuk optimalisasi rute truk-truk yang mengangkut. Terus jangka panjangnya yaitu kita dapat membangun sebuah ekosistem big data dan prediktif terpusat dan juga integrasi aduan warga secara real time-nya. Nah, untuk nilai bisnisnya yaitu nantinya dapat optimasi biaya operasional, efisiensi rute armada, dan alokasi sumber daya yang berbasis di data. Terus untuk nilai sosialnya yaitu layanan akan menjadi responsif, terus pencegahan penumpukan sampah dan juga transparansi publik. Nah, mungkin demikian saja presentasi dari saya mengenai UTS Big Data dan IoT, tema Smart City, yaitu Smart Waste Management, pengelolaan sampah di Surabaya ini. Terima kasih atas perhatiannya dari audiens atau Bapak, terutama Bapak Agus Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.